Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di podcast BK SMA Negeri 1 Ungaran. Oke, kali ini di podcast hari ini kita akan membahas mengenai seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri yang sering disebut SNMPTN. Oke, kita review sebentar mengenai podcast yang pertama, yaitu membahas mengenai perguruan tinggi, di mana perguruan tinggi itu ada perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, ada institut, ada politeknik dan akademik. Oke, kali ini di pagi hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh pembicara kali ini mengenai SNMPTN, yaitu dengan Bu Koordinator BK SMA Negeri 1 Ungaran dengan Bu Puji Lestari. Bagaimana dengan Bu hari ini? Keadaannya sehat? Alhamdulillah sehat, selalu Ya. semangat. Selalu semangat ya Bu, sehat, semangat walaupun kondisi seperti sekarang dengan pandemi COVID kali ini, kita harus tetap semangat dan jaga kesehatan seperti itu. Oke, untuk pembahasan kali ini untuk SNMPTN itu sendiri ya Bu. Seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Sebenarnya apa sih itu Bu? Seleksi nasional. Di sini seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri adalah merupakan jalur masuk perguruan tinggi melalui jalur rapot di sini. Kalau SBMPTN itu seleksi bersama atau jalur tulis. Di sini SNMPTN seleksi nasional masuk perguruan tinggi melalui jalur rapot. Di sini di bawah lembaga LTMPT atau kepanjangannya Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi Negeri, yang mengurusi tentang jalur masuk perguruan tinggi melalui rapot atau dan melalui tes bersama. Ya, oke. Yang Kali biasa, ini biasanya kan itu sering disebut SBM ya Bu. Iya. Dan kali ini kita hanya membahas SNMPTN saja. Untuk SNMPTN berarti itu siswa bisa masuk ke perguruan tinggi melalui jalur rapot. Oke, seperti itu. Untuk perguruan tinggi itu sendiri, SNMPTN dan perguruan tinggi di mana saja yang terdaftar dalam SNMPTN itu sendiri? Iya. Untuk perguruan tinggi negeri yang masuk dalam jalur SNMPTN itu adalah perguruan tinggi negeri seluruh Indonesia. Baik itu universitas atau universitas Islam negeri seluruh Indonesia itu masuk dalam jalur SNMPTN. Oke, contohnya Undip. Kalau di kita di Jawa Tengah ada Undip, UNES, UNS. Kalau di Jogja ada UGM, juga ada Universitas Negeri Yogyakarta atau dulu IKIP juga. Kalau di Purwokerto ada UNSUD, di Jakarta ada UI, UNY, UIN Syarif Hidayatullah juga. Kalau di Jawa Barat ada UNPAD, UPI, ITB, IPB, ya. Kalau di Jawa Timur ada UNBRA, UNAIR, ada Universitas Negeri Malang, ada ITS juga. Itu beberapa yang ada di Pulau Jawa. Berarti itu untuk SNMPTN itu di semua seluruh Indonesia, entah di Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera dan lain sebagainya, seperti itu ya Bu. Jadi itu seleksi bersama, namanya seleksi nasional. Tapi di sini kita garis bawahi jalur rapor. Oke, SNMPTN. Oke, SNMPTN itu sendiri pasti ada alurnya, kan seperti itu. Alurnya apa saja? Iya, di sini alur dari SNMPTN atau proses untuk SNMPTN itu yang pertama adalah pengisian data sekolah secara umum.
baik itu kurikulum, kepala sekolah, tentang NPSN, juga mengenai akreditasi sekolah seperti itu. Ini nanti kita mulai sekitar bulan Desember, November, Desember kita sudah mulai mengisi untuk yang data sekolah. Kemudian jadi itu semua data itu yang input sekolahan ya? iya, semua untuk siswa sekolah. Untuk siswa tidak perlu, jadi Iya. hanya sekolahan saja yang Iya. mendata. Iya. Lalu Kemudian yang kedua yaitu pengisian tentang kurikulum sekolah. Tentang ya ini masih data sekolah ya, tapi di sini mengenai kurikulum sekolah seperti KKM sekolah tersebut, kemudian untuk peminatan, mapel peminatan, serta untuk KTSP, karena di sini kita SMA Negeri 1 Ungaran kita menggunakan KTSP itu. Selanjutnya yaitu persiapan di sini untuk pengisian nilai siswa dari semester 1 hingga semester 5 itu. jadi nanti bukan siswa yang memasukkan nilai, tapi dari pihak sekolahan. Iya, Seperti itu ya, dari Bu? pihak sekolah Iya. yang akan mengirim nilai nanti, membuat nilai, kemudian mengirim nilai itu ya, data itu ke pusat gitu. Lalu ada lagi Bu alurnya? Ya, dari itu ya kita nilai tersebut kemudian nanti akan di-ranking secara paralel. Kalau di sini kita untuk syarat SNPTN untuk sekolah kita kan akreditasinya A ya, untuk SMA Negeri 1 Ungaran A itu 40% paralel untuk jurusan MIPA, IPS dan bahasa masing-masing 40%. Jadi misal saya contohkan Ya. di SMA Negeri 1 Ungaran jurusan IPA ada 7 kelas, di mana Ya. 7 kelas ada 36 siswa. Ya. Total sekitar 240, jadi Iya. 240 dari 40% Persennya, seperti itu iya, ya. iya, Sekitar 80-an Iya, gitu ya. itu yang bisa nanti Mengikuti. mengikuti SNPTN Oke. juga. IPS juga IPS bahasa sendiri, sama. bahasa juga sendiri. Sama, ya itu. Jadi tiap jurusan 40% IPA, 40% IPS, 40% dan bahasa Iya, 40%. iya. Dari itu nanti kalau kita sudah tahu anak-anak atau siswa yang bisa masuk dalam 40% tersebut, nanti akan kita panggil ya. Akan kita panggil satu persatu untuk bimbingan, konsultasi mengenai perguruan tinggi, mengenai nanti akan masuk di perguruan tinggi mana dan jurusannya apa, itu nanti ya tentunya disesuaikan dengan nilai dari siswa tersebut. Pasti nilai dan Iya. kemampuan dan Iya. minat siswa itu sendiri ya. Iya, juga nanti siswa juga dimintai untuk komitmen. Kalau nanti masuk dalam perguruan tinggi negeri tersebut harus diambil, tidak boleh tidak. Gitu. Jadi perlu komitmen Iya. siswa juga ketika dia sudah masuk di Iya. daftar 40%, Iya. ingin masuk ke perguruan tinggi negeri Iya. yang didaftar harus berkomitmen Iya. untuk diambil Iya, seperti untuk itu ya Bu. diambil nanti kalau keterima, Iya. baik pilihan 1 atau pilihan 2. Oke. Iya, karena untuk SNPTN hanya 2 pilihan saja di Iya. sini gitu. Kenapa itu kok harus diambil Ibu? Iya. Dan perlu komitmen siswa. Iya, karena untuk pengalaman sebelum-sebelumnya kalau tidak diambil nanti dari perguruan tinggi tersebut ada yang memblacklist dari siswa sekolah kita untuk tidak diberi kuota. Iya, itu kan kasihan ya nanti Iya. untuk adik-adik kelas nantinya itu. Berarti itu di blacklist, Iya. bahkan bisa dikurangi, Ya di dikurangi atau di blacklist itu. sehingga untuk kesempatan mendaftar di perguruan tinggi untuk adik kelas Ya sedikit. kecil, Nah, sedikit.
solid itu makanya adanya komitmen. Kalau memang dia serius ya harus nanti diambil baik itu pilihan satu maupun pilihan dua itu. Makanya sebelum untuk memilih harus mengadakan dipanggil satu-satu untuk bimbingan seperti ya Bu, bimbingan, konsultasi dan lain sebagainya sehingga dalam pemilihan nanti jurusan itu benar-benar mantap dan sesuai dengan keinginan kalian. Pasti. Juga orang tuanya juga dipanggil gitu. Iya, seperti itu. Oke, itu alur SNMPTN ya Bu. Biasanya setelah alur itu ada kriteria. Yang pertama biasanya kan ada kriteria itu kan ada dari sekolah dan dari siswa itu sendiri ya Bu. Jadi kriteria agar bisa mengikuti SNMPTN. Iya. Bisa dijelaskan itu Ibu? Oh iya. Untuk kriteria mengikuti SNMPTN di sini tentunya kalau untuk sekolah di sini akreditasi itu sangat mendukung gitu. Ada akreditasi A, akreditasi B. Karena SMA Negeri 1 Ungaran itu akreditasinya A, jadi 40%. 40% untuk yang tadi ya, ranking paralel. Kemudian di sini selanjutnya untuk prestasi alumni sekolah itu juga diperhitungkan. Gitu. Selain prestasi alumni, akreditasi juga mempengaruhi seperti itu. Iya. Berarti akreditasi A 40%, akreditasi B mungkin bisa lebih sedikit seperti iya, itu. lebih sedikit. Jadi itu sangat berpengaruh ya Pak untuk akreditasi sekolah. Iya, itu. Lalu tadi prestasi alumni di sini prestasi dari alumni tersebut di universitas itu. Kalau di contohnya di fakultas kedokteran, kalau kakak kelas yang ada di kedokteran itu dia nilainya bagus, IP-nya cum laude, itu kemungkinan untuk diterimanya itu besar. Itu bisa juga kalau memang alumninya bagus, bisa yang dulunya mungkin hanya satu untuk kuotanya bisa juga. Jadi persentase peluang keterima SNMPTN itu ternyata alumni juga mempengaruhi. Gitu ya. Selain itu juga sekolah di sini sekolah kan ada kejuaraan baik tingkat nasional maupun internasional secara keseluruhan, secara umum ya. Tidak kita ragukan lagi untuk SMA Negeri 1 Ungaran ya, karena SMA Negeri 1 Ungaran itu adalah para juara ada di situ pastinya iya, mempunyai prestasi yang banyak sekali baik nasional, internasional atau daerah gitu. Berarti prestasi sekolah kan biasanya sering ya Bu, Iya. mengenai padus, pramuka, Iya, atlet ya, paskibra, atlet. ya. Olahragaan Iya, dan gitu. keolahragaan pasti mengikuti dan meraih juara seperti itu ya Bu. Iya, iya. OSN pun juga kan seperti itu. Iya, iya. Selain mungkin sekolah juga ada yang siswanya di sini. Siswanya paling tidak untuk kualifikasi siswa nilai raport minimal konsisten ya, minimal konsisten. Itu nilai raport semester berapa? Semester 1 sampai dengan semester 5. Jadi raport semester 1 sampai 5 harus dipersiapkan ya Bu. Harus konsisten, kurvanya naik, turun. Iya. Turun boleh kah? Ya turun boleh tapi jangan terlalu banyak. Jangan terlalu banyak. Intinya masih diusahakan. wajar seperti itu ya Bu. Iya, diusahakan. Karena kan siswa kita kan mengalami kadang ketika masih kelas 1 semangat kan seperti itu Bu. Semangat, nilainya bagus, nanti kelas 11 nyantai dulu lah, masih kelas 11 belum kelas 12, kadang seperti itu. Tapi diharapkan harus nilainya harus konsisten, dan konsistennya itu paling tidak juga tinggi ya Bu. Iya, ya minimal kan kalau SMA Negeri 1 Ungaran itu KKM-nya kan sudah tinggi juga iya. itu kan juga bagus gitu nanti untuk SNPTN ini gitu. Selanjutnya ini ada
ada nilai UN, tapi nilai UN untuk beberapa tahun ini kan tidak ada UN, jadi Iya. mungkin tidak dipermasalahkan, mungkin diperhitungkan. Berarti yang pertama untuk kriteria siswa nilai semester 1 sampai 5 seperti itu ya. Juga yang persiapkan. prestasi Prestasi. siswa juga ya, prestasi siswa mungkin siswa tersebut mempunyai kejuaraan apa gitu, tingkat apa, ini juga berpengaruh ya, baik akademik maupun non akademik, ini juga diperhitungkan. Jadi piagam, contoh piagam silat juara 2 nasional bisa dipakai ya Bu? Nah, Misal daerah juara 1 taekwondo daerah iya. bisa. Iya. Oh, bisa. Tapi untuk mungkin memasukkannya mungkin yang lebih tinggi. Ya lebih Iya, lebih tinggi dari beberapa kejuaraan yang dimiliki. Oke, jadi untuk para siswa yang harus dipersiapkan mulai sekarang itu adalah nilai semester 1 sampai 5. Lalu kalau bisa ada prestasinya entah di bidang yang kalian minati, paling tidak harus memperoleh juara. Seperti itu ya Bu. Iya, Minimal tingkat daerah. iya. Itu akan mendukung kalian dalam masuk ke perguruan tinggi lewat jalur SNMPTN tentunya. Seperti itu. Oke, ada lagi Bu untuk kriteria dari sekolah dan dari siswa. Di sini juga ada pemerataan daerah, mungkin itu ada di di PTN tersebut ya. PTN tersebut dia kan kalau anak daerah mungkin berapa persen, luar daerah berapa persen, itu juga sebagai bahan pertimbangan juga. Dan oh ya, ada lagi untuk syarat SNMPTN untuk memilih jurusan dalam SNMPTN itu kan ada 2 pilihan. Nah, itu satu harus lokal itu dalam arti Jawa Satu Tengah daerah. ya, satu daerah. Kalau yang satunya bisa di luar daerah atau mungkin satu saja di luar daerah. Jadi ada 2 pilihan, tentunya yang diutamakan daerah Jawa Tengah. Kalau bisa ya mendaftar di universitas yang di Jawa Tengah seperti itu. Ya, kalau dia ingin keluar Kalau daerah ya, keluar daerah ya bisa, boleh, boleh. mungkin pilihan 2. Kalau misal di luar daerah pilihan utama seperti itu Ya tidak apa-apa. tidak apa-apa, asalkan nilainya mendukung, lalu prestasinya juga mendukung seperti itu ya Bu. Iya, sebab anak siswa itu bisa keterima di pilihan 1 atau di pilihan 2. Yang pasti siswa harus mempunyai kemantapan ya, harus mantep, saya nanti ini cita-citanya masuk di perguruan tinggi negeri A gitu, dan mungkin kedua B, nah itu dua-duanya nanti kemungkinan keterima salah satu mungkin dia itu bisa gitu, dan nanti diambil. Ya, itu komitmen tadi siswa Iya, ya. gitu. Oke, ini yang sering ditanyakan kepada anak-anak terhadap guru BK, karena tadi kan yang berkesempatan mengikuti SNMPTN itu sendiri kan hanya 40%, dan itu pun dibagi di berbagai kelas ya Bu. Intinya itu kuotanya paralel. Lalu misal dalam satu kelas itu kadang anak gini Bu, misal kita ambil contoh di kelas bahasa saja yang sedikit, mungkin 40% dari satu kelas ada 12 siswa. Di antara 12 siswa kita ambil contoh misal 5 siswa misal ingin mendaftar di perguruan tinggi negeri yang sama dan jurusan yang sama. Bagaimana Bu itu saran agar tidak ini? Iya, mungkin disarankan untuk tidak sama ya, dari mungkin 5 siswa tersebut Iya. nilainya sama, paling tidak dibagi antara mungkin PTN A, B, C, kan bisa diarahkan mungkin dengan jurusan yang sama. Oh, gitu. jadi tidak perlu khawatir, disarankan. Jadi misal nanti kalian bersaing dengan satu sekolahan, nanti akan disarankan dengan guru BK suruh mengambil PTN yang lain, tapi jurusan yang sama, karena setiap universitas pasti baik seperti itu ya Bu. Iya, kita kan sebagai guru BK mengarahkan. Iya. Toh kalau diterima, monggo, tidak ya tidak masalah ya, hanya memberikan arahan pandangan saja di sini.
Oke, pertanyaan terakhir Bu, apakah SNMPTN tahun yang lalu akankah sama dengan di tahun ini seperti itu? Kalau itu saya belum bisa memastikan karena kan menurut beberapa tahun yang lalu pengalaman itu berbeda-beda. Cuman mungkin 2 tahun ini sama. Kemungkinan untuk tahun yang akan datang kita belum tahu, bisa juga sama, bisa juga berubah gitu. Itu tergantung nanti dalam pengurus LTMPT-nya itu sendiri ya. Iya gitu. Jadi yang harus dipersiapkan ya seperti tadi yang sudah dijelaskan dari alur, kriteria dan lain sebagainya. Semua itu harus dipersiapkan ya Bu. Dan ini berhubungan siswa kita ini juga masih kelas 12, masih berkesempatan untuk memperbaiki nilai karena belum terlanjur nilai rapot semester 5 belum dicetak ya. Iya. Jadi ini mumpung ada peluang harus dimaksimalkan seperti itu ya Bu. Iya. Paling tidak semangat. Semangat. Tetap berusaha memberikan yang terbaik. Walaupun mungkin nilainya tidak sesuai dengan harapan, ya tidak apa-apa. Itu toh sudah berusaha gitu. Dan jalurnya banyak. Iya. Selain SNMPTN di sini kan masih ada jalur-jalur yang lain untuk perguruan tinggi negeri maupun politeknik negeri, akademi, kedinasan dan lain sebagainya. Oke. Kita tadi sudah membahas mengenai SNMPTN itu apa, lalu perguruan tinggi negeri yang terdaftar di SNMPTN itu apa saja, lalu ada alur kriteria. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan dengan Bu Tari kepada anak-anak yang sedang berhadapan, yang sedang menghadapi masa depan seperti itu. Iya, untuk anak-anakku saya kelas 12 ya, siswa-siswa kelas 12 juga khususnya kelas 12, bisa juga ini kalian kelas 10, kelas 11 juga tidak masalah untuk mengikuti podcast saat ini ya, karena perlu persiapan ya. Khusus kelas 12 tetap semangat ya, harus semangat, jaga kesehatan fisik maupun kesehatan psikis, jiwa kalian harus sehat, harus bahagia, semangat ya. Juga kalian tetap berusaha memberikan yang terbaik, baik orang tua maupun sekolah atau masa depan kalian ya, berusaha belajar agar nilainya memuaskan. Seandainya tidak memuaskan itu ya harus bisa menerimanya ya, karena SNMPTN di sini bukan jalur satu-satunya untuk masuk perguruan tinggi negeri, masih ada jalur yang lain ya untuk bisa masuk ke perguruan tinggi negeri atau politeknik negeri ya, sekolah negeri yang lain, perguruan akademi, kedinasan dan lain sebagainya ya. Jadi harus semangat belajar, berusaha. Juga ini karena masih beberapa bulan, kalian bisa diskusi dengan orang tua ya, nanti ingin melanjutkan kemana ya, harus semangat melanjutkan karena SMA harus melanjutkan, diusahakan ya. Juga jangan lupa untuk berdoa ya, mumpung ini masih beberapa bulan lagi, selalu berdoa, minta doa restu ke orang tua ya, supaya apa yang kalian inginkan bisa tercapai. Mungkin itu saja. Jadi SNMPTN itu harus perlu dipersiapkan mulai kalian masuk. Ini khususnya mumpung masih kelas 10, kelas 11 yang belum terlanjur nilainya terdata dan belum dibuatkan seperti itu, harus dipersiapkan secara maksimal. Jadi mulai dari kelas 10 semester 1, 2, kelas 11 semester 3, 4, kelas 12 semester 5 harus dipersiapkan sehingga kalian memperoleh nilai yang baik, sehingga kedepannya tidak akan merasa menyesal seperti itu, karena sudah berusaha semaksimal mungkin, tidak perlu rasa penyesalan karena kalian sudah belajar dengan maksimal seperti itu ya.
Lalu perlu juga doa orang tua, komunikasi dengan orang tua harus dijaga. Karena terkadang ya Bu, Iya. tidak sesuai dengan keinginan Iya. kita kan seperti Iya, itu. banyak sekali siswa yang mungkin orang tuanya kepengen ke perguruan tinggi A, jurusan A, anaknya ke sini itu Ya. banyak sekali. Makanya diskusi dan sharing dengan orang ya. tua, karena kalian merupakan tanggung jawab orang tua ya. Itu perlu dikomunikasikan dengan baik tentunya, dan harus konsultasi dengan BK juga, sehingga kalian mengambil jurusan tidak salah jurusan, harus sesuai dengan minat dan kemampuan kalian. Seperti itu ya Bu. Iya. Oke, mungkin podcast kali ini kita sudah membahas mengenai SNMPTN. Kita akan jumpa lagi di podcast BK di berikutnya mengenai pembahasan yang lebih menarik tentunya, dengan pemateri yang berbeda ataupun sama ya, tergantung nanti. Seperti itu ya Bu. Oke, sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.